Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Priyati, guru SMA Negeri 1 Negeri. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang materi pembelajaran biografi. Dimulai dari pengertian. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Struktur teks biografi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini menceritakan pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan di bagian selanjutnya. Yang kedua, kejadian atau peristiwa penting. Selanjutnya, peristiwa penting pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa tersebut. Yang ketiga, reorientasi. Terakhir yaitu orientasi, bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup suatu tokoh. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Dan yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa menjadi teladan untuk pembaca. Kemudian, kaidah kebahasaan teks biografi. Pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan sebagainya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk menyebutkan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, menggunakan kata-kata petunjuk, yaitu dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti petunjuk ditandai dengan kata ini atau itu. 3. Menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. Keempat, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Yang kelima, menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.